IPO dua emiten, ya, yaitu dengan Remala, dengan kode Remala ini adalah abadi, ya, PT Remala Abadi dengan kodenya data, ya. Saya akan membagi eh, sharing ini dari beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah mengenai IPO data sendiri, ya. Masa penerawan awal, ya, 29 April sampai 3 Mei, ya, atau istilahnya offering, ya. Sebelum ada masa penawaran awal ini didahului dengan book building, ya. Book building itu kita nawar, ya. Jadi dalam book building ini ada kisaran harga, ya, terendah dan tertinggi, ya. Seperti Remala ini, dia waktu book building itu menawarkan pada harga 188 sampai 208. Ya, jadi kita memasukkan terserah kita, pokoknya dalam kisaran ini. Jadi tujuan dari book building adalah emiten ingin mengetahui seberapa kuat permintaan dan di harga berapa. Ya, bagi kita nasabah lebih efektif kita ikut waktu offering, ya. Karena pada waktu offering harga IPO itu sudah ditetapkan oleh emiten, ya. Di sini offeringnya 29 April sampai 3 Mei, penjatahan 3 Mei, jadi kita dapat berapa itu baru ketahuan nanti 3 Mei sore, ya. Jadi kebanyakan pesanan kita itu tidak dipenuhi 100%, ya. Halo, dengar suara saya? Saya sampai di mana, ya, penjelasan yang tidak terdengar? Tolong dibantu. Ya, jadi saya ulangi itu lagi, ya. Saya akan menjelaskan mengenai IPO PT Remala Abadi, ya. Kodenya data, ya. Saya akan memaparkan mengenai IPO itu sendiri, ya. Dalam IPO ini ada beberapa jadwal. Yang pertama itu masa penawaran awal atau book building, ya. Di sini harga IPO itu dalam kisaran, ya.
188 sampai 208. Tujuan dari bookbuilding adalah emiten kepingin tahu sampai seberapa besar investor yang menawar saham ini di harga berapa. Ya. Kita sebagai investor lebih baik kita menunggu masa offering, ya, masa penawaran umum ini tanggal 29 April sampai 3 Mei karena pada masa offering ini harga IPO-nya telah ditetapkan, ya. Kemudian ada tanggal penjatahan, ya. Jadi kita pesan berapa dapat berapa itu biar bisa diketahui tanggal 3 Mei. Ya, kita masuk ke situs IPO, ya. Jadi bisa jadi pesanan kita itu tidak dipenuhi semua, ya. Bisa jadi dipenuhi semua, ya. Itu tergantung dari permintaan, ya. Kalau dipenuhi semua, itu indikasi yang kurang baik. Lebih baik hari pertama pencatatan dijual saja, ya. Karena itu indikasi sahamnya kurang diminati. Tapi kalau kita dapatnya sedikit, 10%, 5%, itu indikasi permintaannya sangat besar, ya. Jadi mungkin harga saham pada waktu listing hari pertama bisa arah, ya. Kemudian ada tanggal distribusi. Jadi saham kita yang kita pesan akan masuk ke dalam portofolio akun kita, ya. Kita bisa cek di menu portofolio di spot 6 Mei. Kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek tanggal 7 Mei, ya. Sebagai penjamin pelaksana emisi ini, data adalah UOB. Ya, UOB ini menjamin penawaran ini dengan kesanggupan penuh, full komitmen. Ya, jadi emiten tidak mau tahu, pokoknya dia mau sahamnya laku semua. Ya, kalau ada yang nggak laku dibeli masyarakat, UOB yang membeli. Ya, selain klausul full komitmen, ada lagi itu namanya best effort. Jadi sebaik mungkin yang diusahakan oleh penjamin. Jadi bisa jadi saham yang ditawarkan emiten itu tidak semuanya terlaksana, ya, sehingga ada sisa saham yang nggak laku itu nanti dikembalikan ke portfolio dari emiten, ya. Ini adalah keterangan mengenai IPO-nya, ya, sebanyak-banyaknya 275 juta lembar atau 20% dari jumlah modal ditempatkan dalam store penuh setelah IPO, nominal 50 perak, harga penawaran 188 rupiah sampai 208, ya. Dana yang akan dihimpun oleh data maksimal 57 miliar, ya. Kemudian setelah kita mengetahui IPO-nya itu sendiri, kita lihat ke perusahaannya, ya. Struktur permodalan, ya. Pada tanggal prospektus ini dibuat, ya. Sebagai pemegang saham pengendali adalah Vera Wayudi Singgiwong. Ya, dia memiliki 96% saham perusahaan ini. Di sini disebutkan saham baru, ya. Jadi yang ditawarkan ke masyarakat itu adalah saham baru, bukan saham yang ada sekarang. Ya, kalau saham yang ada sekarang itu berarti ada pemegang saham pendiri ini yang melepas sahamnya. Ya, itu istilahnya divestasi. Kalau divestasi itu konotasinya negatif, kurang bagus, ya, karena kenapa pendiri kok mengurangi saham, ya, itu salah satu alasannya kalau divestasi. Nah, ini adalah pro forma, ya, kita lihat sebelum penawaran Vera mempunyai 1,56 miliar lembar. Setelah IPO dia tetap jumlahnya, ya, berarti dia tidak melakukan divestasi. Masyarakat IPO ini 275 juta, ya, dia muncul. 275 itu diambil dari Sambor Tepil. Ini, ya. Sebelum penawaran umum, Sambor Tepilnya itu 3,3 miliar. Setelah penawaran umum, Sambor Tepilnya berkurang jadi 3,25 miliar lembar. Ya, dikeluarkan dimasukkan ke masyarakat ini 275 juta. Ya, mewakili 20% dari total saham yang ditempatkan store penuh setelah IPO, ya. Kemudian PT Data ini mempunyai beberapa anak perusahaan, ya. Di sini yang sudah operasional itu PT PC24 Cyber Indonesia, ya, dimiliki 99% oleh Data.
Ya, dari pendapatan dia mengkontribusi 21% dari pendapatan konsolidasi PT Data. Ya, jadi cukup cukup berarti ya. Tapi kalau yang dua anak usaha ini masih belum beroperasi, persiapan ya, sehingga dia tidak punya kontribusi pendapatan ya. Nah, yang paling penting adalah penggunaan dana. Jadi emiten kalau mau IPO itu harus mencantumkan penggunaan dana IPO. Nah, ini syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh emiten kepada OJK ya. Dia kan mau dapetin dana 5-7 miliar ya. Sebesar 20 miliar cukup besar ya, hampir separuh ya, 40%-an. Itu digunakan untuk mengambil alih FMI ya, Fiber Media Indonesia. Ya, ini rencana transaksi ya. Itu nanti kalau dia beli, dia akan menjadi pemegang saham 85% saham FMI, PT Datanya itu ya. FMI itu apa? Dia itu bergerak ke penyelenggaraan jaringan tetap tertutup dan melayani pelanggan yang bersifat corporate ya. Jadi bukan rumah tangga tapi corporate. Saat ini PT Data itu menggunakan atau memanfaatkan aset dari FMI untuk operasionalnya ya. Pihak penjual dari FMI adalah PT Bapak Budi Aditya Erna Mulyanto ya. Ini adalah suami dari Vera Wahyudi Singgiwong ya, suami dari pemegang saham pengendali PT Data. Jadi ini merupakan transaksi afiliasi ya, mempunyai hubungan afiliasi. Kita harus amati benar ya transaksi-transaksi yang berbau afiliasi karena apa? Rawan dari markup ya. Jadi nanti kita monitor ya. Jadi 20 miliar dari dana IPO akan digunakan untuk membeli saham FMI yang punya suami dari Ibu Vera ya, yang punya PT Data ya. Kita catat ya. Kemudian 27 miliar juga cukup besar. Ini digunakan untuk pembelian aset ya. Ini berupa ini ya, dense wavelength diffusion multiplexing ya. Pihak penjual tidak terafiliasi ya, dari Cina nggak masalah ya. Ini alat ini ya, alat. Kemudian ini untuk tiang jaringan fiber optik tidak terafiliasi ya. Ini angkanya kecil ya. Nah ini yang cukup juga besar. Ini oh nggak besar ya, hampir 1 miliar ya. Ini digunakan untuk membeli tanah dan bangunan. Ini kembali miliknya Bapak Budi Aditya ya, suami dari Ibu Vera ya. Sebelumnya saya lupa ya menjelaskan bahwa PT Data itu bergerak di bidang ISP ya, Internet Service Provider ya, seperti First Media itu ya, dan layanan konsultasi IT serta jaringan tetap berbasis kabel, jaringan tetap dan berbasis tanpa kabel ya. Jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang ISP ya. Itu adalah penggunaan dana ya, dan sisanya itu untuk modal kerja ya. PT Data ini didirikan tahun 2004 ya, jadi umurnya kurang lebih 20 tahun di Jakarta, jadi usia cukup cukup lama ya. Ini waktu pendirian ya, yang punya adalah Agus Handoko dan Edi Mulyanto. Dalam perjalanannya dia mengalami beberapa kali perubahan pemegang saham ya. Ya, jadi ini melayani kebutuhan akses internet, network dan IT solution ya. Jasa yang ditawarkan oleh PT Data itu terdiri dari internet dedicated ya. Jadi ini dedicated ya. Biasanya tarifnya lebih mahal. Ini untuk pelanggan perusahaan corporate ya. Ini keunggulannya ya apa tuh, penggunanya tuh dibatasi ya. Jadi dikaitkan dengan kapasitas. Jadi ini hasilnya adalah tidak lemot
ya. Itu namanya internet dedicated, ya. Bukan yang umum yang berlaku untuk semua pemakai. Ya, kalau itu bisa macet banget, ya. Wireless internet dedicated jadi tanpa kabel. Ini internet broadband, ya. Ini untuk UMKM. Kemudian ini untuk perumahan dan apartemen, ya. Fiber to the home, ya. Terus kemudian ada managed service, ya. Kemudian data ini mempunyai data center, ya, di Jakarta 4 lokasi, ya, ya, di Geraha Mustika Ratu, Supomo, Gedung Cyber dan IDC, ya. Kapasitasnya sejak 2001 tidak ada peningkatan, tetap 200 Gbps, penjualannya 125 di 2021, 2023 143, jadi masih ada space untuk peningkatan, ya, meskipun dia tidak menaikkan kapasitas. Segmentasi dari pelanggan dari data ini terbagi tiga: corporate, pemerintahan, dan perumahan. Ya, corporate itu seperti apa? Alfamart, Binus, Dewa, ya. Ini Dewa saham Dewa itu, ya, punyanya Bakri, itu Jasa Marga. Kontribusinya cukup besar, ya, 49%, ya, dari corporate ini. Kemudian dari perumahan dia mempunyai merek, produk mereknya Net Home namanya. Ya, ini kontribusi cuman kecil, 9%, ya. Jumlah konsumen hampir 5.000 rumah. Pemerintahan juga nggak terlalu besar, 10%, ya. Dia memakai merek itu namanya Takyon, ya, Takyon. Pelanggan korporat itu seperti Jakpro, ya, Kominfo, BNN dan sebagainya. Jumlah karyawan cukup banyak, ya, 240 karyawan, tidak tetap 189 dan tetap 49, ya. Persaingan usaha di sini dalam berbisnis data ini menghadapi pemain-pemain besar, ya. Jadi data itu termasuk pemain kecil, ya. Pemain besarnya adalah Telkom, ya, dengan produk IndiHome, Bisnet, ya, bisnis dan rumah tangga, First Media, ya, My Republic sama XL, ya. Ini adalah kejadian penting dari didirikan tahun 2004, ya. Tahun 2013 dia mengakuisisi 100%, ya, sampai TPC 24 set per Indonesia. Risiko utama dari bisnis ini adalah perizinan, ya, perizinan itu dapat dari pemerintah, ya. Ini, ya, Ibu Vera, ya, pengendali, istri dari Bapak Budi, ya, yang penjual tanah gedung itu, ya, dan PT FNI. Ibu Vera ini sebagai pengendali dan ultimate beneficial owner, ya, penerima manfaat terakhir dari perusahaan ini. Ya, dia sebagai komisaris utama ini, ya, umur 45 tahun, ya, lulusan Ubaya, ya, 2001, ya. Kemudian komisaris independen itu dari orang luar, ya. Bapak Richard Kartawijaya ini direktur utama, jadi pelaksana penting, ya, dari PT Data ini adalah Bapak Richard Kartawijaya. Setelah saya lihat dia mempunyai pengalaman di Linknet, ya, pernah jabat CEO Linknet, ya, dan juga PT Geraha tadi ini ada bisnis yang sama, ya. Jadi mulai nilai plus, ya. Bapak Samuel Direktur Keuangan ini dia juga menjabat tahun 2019-2022 di SAPX, ya, kode sahamnya SAPX sebagai Internal Control Manager, dan pernah Direktur Keuangan di IBFN, ya. Ini sudah go public, ya, tahun 2012 dan 2017. Di antara manajemen ini tidak ada afiliasi, ya, tidak ada hubungan keluarga, semuanya profesional, ya. Ini adalah informasi mengenai FMI, ya, yang merupakan transaksi afiliasi. Kita perlu watch, ya. Dia kan beli kurang lebih harganya 20 miliar, ya. Ya, kita lihat di sini. Di sini kita lihat coba
laporan keuangannya, ya. Ya ini ya, jadi FM itu mulai beroperasi tahun 2022, ekuitasnya itu 23 miliar, ya. Net profit 11 miliar, ya. Dibeli harga 20 miliar, ya. Jadi nggak boleh dibilang nggak terlalu mahal, ya. Ekuitas 23 miliar, ya. Revenue per Oktober 2023 60 miliar, ya. Jadi dibilang ini ya nggak terlalu buruk lah ya untuk fundamentalnya, ya. Jadi kita masih bisa terima, ya. Ini adalah laporan keuangan konsolidasi dari apa PT Data, ya. Dia PT Data itu mempunyai aset 136 miliar rupiah per 31 Oktober 2023. Jadi sudah di atas 100 miliar. Biasanya saya itu mengklasifikasikan kalau nilai aset suatu perusahaan itu di bawah 100 miliar itu saya juluki skala kecil menengah, ya. Ini di atas 100 miliar. Aset yang utama kalau kita lihat aktiva tetap, ya, 86 miliar rupiah, ya. Jadi cukup sehat dari struktur asetnya, ya. Ini laporan keuangannya, ya. Ini segmen operasi, ya, jasa internet service provider (ISP), ya. Kemudian kita masuk ke ringkasan, ya. Ini yang tak kasih warna merah, transaksi afiliasi. Cuman kita lihat periksa tadi masih cukup bersih, ya, transaksinya, ya. Dana IPO yang diperoleh, ya, mewakili 39% dari total aktiva dan 56% dari total ekuitas, cukup sehat. Tidak saya kasih warna merah, ya. Jadi ini posisi pressure one dalam industri ini cukup kecil, ya. Dia menghadapi Telkomsel, IndiHome, XL. Kredit itu dari pressure one adalah BCA, UCBC, jadi cukup cukup bagus lah, ya. Kita harus wanti-wanti, ya, kalau ada perusahaan yang tidak punya utang bank itu hati-hati, ya. Kalau ada utang bank ini dan banknya yang bagus-bagus, berarti dia masuk bisa diterima oleh perbankan ini, ya, fundamental dari perusahaan ini, ya. Dari analisa rasio kita peroleh untuk gross profit margin untuk data 58% itu sangat baik sekali. Operating profit margin 28% itu baik, ini dari pengalaman saya. Net profit 16% dan ROE sangat baik 31%. Ya, kalau untuk mengenai ROI ini, Bapak Ibu, saya mempunyai syarat minimal itu inflasi plus deposito. Ya, kalau inflasi 3, deposito 3, minimal harus 6%. Ya, baru bisa dikatakan menguntungkan. Ini 31%, jadi sangat baik. Dari solvabilitas, debt equity ratio 43%, sangat baik, di bawah 100%. Ini aturan dari teori itu maksimal 300%, itu sudah bahaya. Ya, untuk debt service coverage ratio, tingkat apa itu coverage, ya, itu untuk utangnya itu 3 kali, single digit saya kurang suka, saya maunya yang double digit, ya. Jadi untuk mengcover utang itu kemampuannya itu rendah ini, ya, total utang, ya, semua utang, ya. Tapi kita perlu tahu bahwa utang itu jatuh temponya beda-beda, ya, enggak semua satu satu nilai jatuh tempo dalam 1 hari, 1 tanggal, ya. Untuk interest coverage ratio ini untuk coverage bunga pinjaman itu sangat baik sekali, 137 kali. Ya, dari sini fundamental analysis saya menyimpulkan bahwa fundamental perusahaan itu baik, ya. Kemudian setelah kita tahu fundamental, kita perlu valuasi, ya, dari dinilai harga sahamnya. Ya, pada harga 100, tadi itu harga sahamnya, bentar ya, 108, ya, sampai berapa, bentar, 188 sampai 208, ya. Bagaimana valuasinya? Kita memakai valuasi yang sederhana yaitu PI dan PBV, ya. Jadi ini jumlah lembar saham, ya, sebelum IPO itu 1,1 miliar lembar. Setelah IPO menjadi 1,375 miliar lembar, ya.
Net profit untuk tahun 2024 untuk tahun ini diperkirakan 60 miliar rupiah, ya, sehingga ketemu EPS-nya 44 rupiah. 60 miliar dibagi dengan jumlah saham yang didapatkan di store penuh, ketemu 44. Dihitung dengan harga IPO kisaran tersebut di atas, ketemu PI-nya 4,27 sampai 4,73. Ini sangat-sangat murah, ya. Lo Keng Hong mempunyai saringan PI itu 5 kali ke bawah. Kalau secara umum itu ya 10 kali. Ini cuman di bawah 5, jadi sangat murah. Dari PBV bagaimana? Ketemu PBV-nya 1,74 sampai 1,93. Jadi cukup wajar lah kalau dari PBV. Ya, dengan fundamental baik, valuasi yang cukup menarik, saya merekomendasi trading buy saham ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan bisa diketik ya. Kalau ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya pindah ke eh, PT satunya lagi, ya. Solar ya, solar. Ya, ini yang kedua adalah Solar RCR Energy Tbk ya. Mau bertanya bisa diketik ya, nanti kita bahas bersama-sama. Kodenya solar. Ya, ini adalah perdagangan aspal, ya, dan jasa konstruksi serta industri pengolahan aspal. Jadi dia tuh punya pabrik pembuatan aspal dan perdagangan aspal. Jadi dagang itu berarti dia ulangan beli dari orang dijual lagi, ya. Jadi dia tuh dagang dan industri, ya. Masa penawaran umum offering 30 April sampai 3 Mei, ya. Penjamin emisi UUB, ya, dengan klausul full komitmen, ya. Listing tanggal 7 Mei, ya. Ini Tola ini mau menawarkan saham sebanyak 656,25 juta lembar atau mewakili 20%. Ya, nominalnya Rp20, harga yang ditawarkan Rp100 sampai 110. Ya, dana yang akan diraup maksimal 72 miliar rupiah. Ya, struktur pemodalan pemegang saham pengendali adalah PT Energi Hijau Investama. Ya, yang dikeluarkan di IPO ini adalah saham baru. Ya, jadi tidak ada divestasi. Ya, kita lihat PT Energi Hijau 1,9 miliar sebelum IPO, setelah IPO juga sama, jadi tidak ada divestasi. Ya, ada MESOP ya, manajemen employee stock option. Jadi ini saham untuk manajemen ya, untuk 30 orang, cuma jumlahnya nggak banyak, jadi tidak material ya, cuma 7.500.000 ya. Jadi kita bisa mengabaikan ya. Kalau MESOP ini biasanya itu eh, pelaksanaannya itu biasanya itu ada tahap-tahapannya ya. Lain kalau ESA, kalau ESA itu untuk karyawan ya. Biasanya kalau ESA itu dibayari perusahaan. Jadi yang bayar itu perusahaan. Tapi kalau MESOP ini yang bayar, yang nebus itu adalah orang peserta dari MESOP sendiri. Ya, biasanya juga ada aturan dari OJK itu dari bursa itu maksimal 10%. Ya, nah ini ada MESOP dan MESOP ini diambil dari saham IPO, jumlah saham IPO. Ya, jadi kalau di total ini 20%. Ya, harga pelaksanaan program MESOP itu sesuai aturan dari bursa, ya, sekurang-kurangnya 90% selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut, ya, sebelum permohonan pencatatan MESOP. Satu hak opsi mendapat untuk membeli satu saham baru, ya, 30 orang, ya, nggak terlalu material, jadi kita bisa abaikan saja, ya, ya ada nama-namanya ini yang menerima, ya.
Satu orang rata-rata cuma terima 500.000 sampai 125.000, ya. Nah, ya, ada tahap pertama 50%, ya, itu setelah 1 tahun pencatatan. Tahap kedua itu 2 tahun pencatatan, ya, jadi ada tahapannya, ya. Ini pemegang saham pendiri tidak boleh jual sahamnya, ya, selama 12 bulan setelah listing, ya. Ada pernyataan, ya. Rencana penggunaan dana, dia kan mau ngeraup 72 miliar, ya. 48 miliar, ya, cukup besar, ya, 40%-an. Itu untuk peningkatan modal di anak perusahaan, ya. Peningkatan modal di anak perusahaan, ya. Ini di PT Solabit Bitumen Industri, ya, sebanyak 16 miliar dari 48 miliar. Digunakan untuk apa? Beli mesin, ya. Penjualnya tidak terafiliasi, ya. Jadi sehat. 4 miliar untuk membangun pabrik pembuatan aspal membrane, ya. Kontraktornya Chai Julang Perkasa, pihak ketiga, ya, bukan afiliasi. Kemudian pabrik ini akan diberikan operasi semester 2 tahun 2025, ya, tahun depan, ya, semester 2. Jadi nanti ada peningkatan kapasitas, ya. 2,5 miliar untuk modal kerja, ya. Yang berikutnya 9 miliar untuk peningkatan modal di anak perusahaan, yaitu PT Aspal Polimer Emulsindo, ya. Ini untuk perluasan bangunan, ya. 7 miliar untuk modal kerja, ya. Jadi sampai saat ini tidak ada yang untuk bayar utang, ya. Jadi cukup sehat penggunaan dananya. 9 miliar itu peningkatan modal di anak perusahaan modifikasi bitumen Sumatera, ya. Dia kebanyakan uang IPO itu untuk anak perusahaan, ya, tetap, dan digunakan untuk hal-hal yang pengembangan, capek, istilahnya itu capek, ya, dan OPEC dan modal kerja, ya. Jadi tidak ada yang untuk bayar utang, ya, jadi cukup sehat untuk penggunaan dananya, ya. Ya, ya, banyak anak perusahaannya, ya, untuk penggunaan dana perusahaan, sisanya untuk modal kerja dari PT Solar, ya. Pendirian perusahaan didirikan tahun 2014, jadi umurnya kurang lebih 10 tahunan, ya. Bergerak di bidang perdagangan aspal dan jasa konstruksi serta industri pengolahan aspal melalui anak usaha. Jadi pabriknya aspal itu dikelola oleh anak usaha. Sola sendiri sebagai induk itu di bidang perdagangan aspal dan jasa konstruksi, ya. Pemegang saham apa utama adalah RCA Energy Pty Limited, ya. Ini dulunya PMA, ya, kemudian jadi PMDN, ya. Ini adalah anak perusahaannya, ya. Dari anak perusahaan ini yang dominasi itu adalah PT Aspal Polimer Emulsindo AP, ya, kontribusi 41% dari total pendapatan perseroan, ya, beroperasional tahun 2019. Itu yang paling anak usaha yang paling dominan, ya, AP ini. Yang lain tuh masih kecil-kecil kontribusinya, ya. Total karyawan seluruhnya adalah 92 orang, ya. Yang paling banyak di PT Aspal Polimer Emulsindo AP 29 orang dan PT Modifikasi Bitumen Sumatera 33 orang, ya. Ini adalah anak usaha inti, yang lain kecil-kecil, ya. Ya, asalnya adalah PMA toh, kemudian menjadi PMDN, jadi perubahan kepemilikan, ya. Bergerak di bidang solar ini bidang aspal atau bitumen, mereknya adalah Solabit, ya, Solabit. Perdagangan berarti dia itu import, ya, dari Timur Tengah, kemudian dijual ke dalam negeri, ya.
bidang konstruksi. Ya, jadi dia itu juga kontraktor, ya, khusus untuk bisnis migas, ya, sini. Nah, ini adalah proyek-proyek yang pernah dilakukan oleh PT Sola, ya, jadi dia pernah mengerjakan pekerjaan punyanya Chandra Asri, ya, TPIA, ya, senilai 48 miliar. Kemudian Kertanegara Energi Perkasa ini adalah pelanggan lama ini, PT Kertanegara, ya. Nilai proyek cukup besar, 200 miliar. Ya. Dia muncul terus, ya. Anak usaha ini, AP, ya, dan Sumatera ini ya dua anak usaha inti, ya. Ini industri, ya. Ada yang juga belum beroperasi, ya. Ini tentang aspal, ya. Keunggulannya adalah dari perusahaan ini adalah lini produknya cukup banyak, ya, 11 lini yang terdiri dari 30 item produk, ya. Ini beberapa produk-produknya, ya, yang diproduksi dan dijual oleh emiten, ya. Persaingannya gimana? Persaingannya juga cukup banyak, ya. Jadi aspal itu bisa digunakan untuk konstruksi jalan dan juga untuk konstruksi bangunan, ya. Jadi dibedakan, ya. Ini ya pesaing yang cukup cukup terkenal Kala Group, ya. Jadi persaingannya cukup ketat, ya. Ini dia juga berhadapan dengan Shell, Avian, Propan, Epoxindo, ya. Ini untuk aspal waterproofing, ya, yang apa tuh anti air, ya. Ini untuk produk aspal konstruksi jalan, ya. Ini yang aspal waterproofing, ya. Untuk jasa konstruksi solar panel ini juga ada pesaingnya cukup banyak, ya. Kapasitas produksi aspalnya, ya, dari anak perusahaannya, ya, relatif tetap, ya, tidak ada penambahan 3 tahun terakhir. Ini untuk sekilas tentang emiten ini didirikan tahun 2014 bagi PMA, yaitu namanya PT RCR Energy Indonesia. Blok Tenipa ini konstruksinya dilakukan oleh PT Sola ini, ya. Kemudian risiko persaingan, nah ini, ya, persaingan utamanya ini, ya. Emiten ini produk utamanya adalah aspal karet, ya, menguasai 75%, ya. Yang lain-lain bukan market leader, ya. Bitumen paint coating ini juga cukup besar pangsa pasarnya 30%, ya. Pesaingnya PT Shift Indonesia, ya. Karena Sola itu juga melakukan perdagangan import dari Timur Tengah, maka ada risiko nilai tukar, ya. Aspal itu adalah produk turunan dari minyak bumi, jadi sangat berpengaruh. Nanti ini berpengaruh ke marginnya, ya. Kalau harga minyak minyak oilnya naik, ya otomatis marginnya akan menurun, ya. Ya, jadi aspal karet itu merupakan produk utama dari PT Solar, merupakan market leader, ya, 75%. Kemudian dia juga ada risiko larangan impor aspal, ya. Ini juga merupakan tantangan bagi perseroan, ya. Karena aspal yang ada di Indonesia itu 60% masih diimpor dari negara lain, ya. Jadi permintaan di Indonesia itu untuk aspal itu masih sangat tinggi.
Sebagai pengendali dan penerima manfaat terakhir dari emiten ini adalah Bapak Muhammad Badawi, ya Muhammad Badawi ini sebagai direktur utama, ya, komisaris utama, ya, lulusan Malaysia, ya, komisaris, komisaris independen. Nah, ini adalah pengendali perusahaan, ya, orang yang berpengaruh di PT Sola ini, ya, Muhammad Badawi, ya, lulusan dari ITB, ya, dan meraih gelar MSc dari Industrial Engineering and Management, ya. Direktur Bapak Elvis, direktur, ya, dari Surabaya ini. Tidak terdapat hubungan afiliasi, ya. Bapak Badawi itu Muhammad Badawi direktur utama, kakak kandung dari Bapak Imam Bukairi, ya. Nah ini, ya, jadi kakak kandungnya Pak Imam ini, ya. Jadi ini adik kakak ini direktur ini, ya. Yang lain tidak punya hubungan kekeluargaan profesional. Total aset dari PT Solar di bawah 100 miliar, ya. Per 31 Oktober 2023 87 miliar rupiah, ya, termasuk skala kecil menengah, ya. Laba operasi, ya, ini turun banyak, ya, ini karena bebannya malah naik, ya, ya. Revenue HPP naik, oh, turun, ya, tetapi tidak ikuti dengan penurunan beban usaha, ya. Jadi ada inefisiensi di perusahaan ini di tahun 2023, ya, sehingga laba operasinya jeblok dari 13 miliar menjadi 3 miliar, ya. Jadi itu 2023 kurang memuaskan, ya. Ya, jadi pendapatan dari PT Sola itu kebanyakan dari aspal, ya, yang jasa itu cuma sedikit, ya, hampir 95% itu dari aspal, yang jasa konstruksi cuma sedikit sekali, tidak material. Dari pihak ketiga cukup besar, ya, porsinya, jadi cukup sehat, tidak ada yang dari afiliasi, ya. Poin-poin utama dari IPO ini, ya, jadi jumlah lembar saham sebelum mesop, saya menghitung pakai yang sebelum mesop, ya, jadi 3,281 miliar lembar. Karena mesop ini jumlahnya kecil dan kita tidak tahu kapan direalisasi, kan ada tahap-tahapannya, ya. Ya, jadi semua dana ini untuk capek, ya. Dana IPO yang akan diperoleh itu mewakili 76% dari aktiva dan 92% dari total ekuitas. Ya, jadi ini kurang sehat karena apa? Cukup besar dana yang akan diraup itu, ya, porsinya cukup besar, ya, hampir 90% dari total modal sendiri, ya. Sumber pendapatan perseroan aspal 96%, jasa konstruksi cuma 4%, ya. Gross profit dari aspal cukup bagus 37%, jasa konstruksi juga 50%, ya. Selain memproduksi, perseroan juga mengimpor aspal dari Timur Tengah dan dijual ke dalam negeri, ya. Kreditur dari perseroan adalah BRI, ya. Untuk analisa fundamental GPM 37%, ya, moderat, ya. OPM 6%, jadi langsung jeblok ini, ya. Ini OPM 6% itu tidak baik, buruk ini, ya. NPM 4%, ROE hanya 3%, sama dengan deposito, ya. Buat apa punya perusahaan kalau ROE-nya cuma 3%, ya. DER-nya baik, 23%, kuat sekali. Di SDR
coverage dari debt cuma 0, single digit, sangat buruk. ACR-nya baik. Dengan analisa rasio keuangan ini, saya mempunyai pandangan bahwa fundamental perusahaan ini tidak baik atau buruk. Ya, untuk valuasi diperkirakan laba bersih 2024 15 miliar sehingga EPS-nya 5 dengan harga IPO kisaran di atas ketemu PER-nya 20 kali. Sangat tinggi. Perusahaan kecil PER-nya segini, tinggi sekali. Ya, PBV juga 2. Ya, kalau PBV ini masih wajar lah. Ya, cuman PER-nya sangat tinggi, fundamental kurang bagus. Jadi saya nggak rated saham ini. Ya, jadi saya pikir valuasinya mahal. Ya, kalau ada pertanyaan bisa diketik di chat. Saya coba lihat dulu ya. Untuk data ya, untuk data ini yang dijual ke masyarakat itu 275 juta lembar atau 20% dari jumlah saham yang ditempatkan dan store penuh dari emiten ya untuk data ya untuk Pak Steven ya hurufnya diperbesar sedikit ya 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 jadi saya dari dua saham ini saya lebih prefer milih yang PT Data ya untuk ini penambahan ini ya ini valuasi IPO ya di sini ya saya kan biasa bikin ini yang tak kasih warna hijau itu baik ya ya biasa ya sama-sama penjamin impliknya UOB ya cuman harga saham Bapak Ibu ya waktu hari pertama listing itu ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Satu itu adalah fundamental dari perusahaan itu, kedua valuasi, ketiga adalah kita dapat berapa persen ya itu tipnya di sana. Kalau dapatnya sedikit, fundamental jelek, nggak rated, pasang jual aja di hari pertama ya 10% atau arah turun sedikit. Pasangnya harus pagi ya 8:30 gitu loh ya. Kemudian saya tunjukkan lagi grafik-grafik saham IPO tahun 2024 ya. Bapak-bapak Ibu lihat ya. Ini sejak awal 2024. Asli ya, saham asli. IPO harga 100 pada hari pertama tertinggi 133, terendah 70. Ya, dia sempat turun di bawahnya IPO. Ya, sempat naik 33% hari pertama. Ya, kedua saham Cegas. Ya, harga IPO 2338. Hari pertama listing tertinggi 422. Naik 25%. Arah ini. Ya, ini kan hari pertama ini. Low-nya 288, sempat di bawah IPO. Ya, ini pergerakannya. Yang garis ini horizontal ini adalah harga IPO. Ya, kemudian nice. Harga IPO 438, hari pertama tertinggi 545. Naik 24%. Ini arah. Terendah 438 sama dengan IPO. Ya. Kemudian SMLE. Harga IPO 175. Ya. Hari pertama tertinggi 236. Naik 35%. Arah ini. Terendah 204 di bawah di atas IPO. MSJA. Harga IPO 300. Hari pertama sempat 372. Naik 24%. Arah ini. Terendah 282 di bawah IPO. Sebentar. Ya, tutupnya di atas IPO. Ya. Kemudian Mang. Mang ini papan
Harga 100-an ini. IPO harga 100 ini. Ya. Harga IPO 100, pertama sempat 110. 10% ini papan akselerasi. Arah ini. Terendah 90 di bawah IPO. Ya. Per kemarin 230, ya, naik 132% dari IPO. MAM. Akro, harga IPO 108. Hari pertama tertinggi 145, naik 34%. Arah ini. Sempat rendah 118, masih di atas IPO. Tapi sekarang ini di bawah IPO. Ya. Di RPH, IPO harga 103. Hari pertama listing sempat 134, naik 30%, hampir arah. Terendah 67, ya, turun banyak ini. Ya. Kemudian SMGA, harga IPO 106, tertinggi hari pertama 141, naik 34%, arah. Terendah 112 di atas IPO. Setelah ini jelek, sampai di bawah IPO. ALII, punya Bakri ini. Harga IPO 272. Hari pertama sempat tertinggi 340, naik 25%, arah. Terendah 268, sedikit di bawah harga IPO. Sempat naik sampai 850, naik 200%. MPIX, harga IPO 268. Hari pertama sempat 334, naik 25%, arah. Terendah 278, masih di bawah, di atas IPO. Tapi 3 hari terus menerus sejak IPO longsor di bawah harga IPO. TOSK, harga IPO 125. Hari pertama listing tertinggi 168, naik 34%, arah. Sempat terendah 82, ya, jeblok, ya. Setelah itu jeblok terus sampai di bawahnya harga IPO sampai sekarang. UNTD, sepeda bike ini, United Bike, ya, paling bagus hari pertama. Harga itu 240, tertinggi 280, naik 16%. Ini nggak arah ini. Setelah itu turun sampai sekarang di bawah IPO. Kemudian live. Harga IPO 148. Hari pertama tertinggi 199, naik 34%, arah. Terendah 150 di atas IPO. Ya, sampai sekarang masih di atas IPO. Sempat terendah di sini. Ya, tutupnya di atas. Meja, harga 103 IPO-nya. Hari pertama naik sempat 113, naik 10%. Ini papan akselerasi. Papan akselerasi itu skala kecil menengah, apa kecil menengah, ya. Itu arah ARB-nya 10%. Hari pertama sempat turun 93 di bawah IPO. Dalam perjalanannya masih lumayan di atas IPO. MCAP, IPO 115, ya, tertinggi 155, naik 35%, arah. Terendah 150 di atas IPO sampai sekarang. Sekarang malah tertinggi kemarin, 189 plus. Kemudian izin HYGN. Harga IPO 145, tertinggi 195, naik 34%, arah ini. Ya, terendah hari pertama 160, masih di atas IPO. Sekarang ini di bawah IPO. Baik, ini bebek nelongso ini. Ya, yang saya tidak rekomendasi. Hari pertama sempat naik 346, 24% naik ini. Arah ini IPO 278, tapi terendahnya 210, sampai sekarang dilosor di bawah 90-80 rupiah. Visi, harga IPO 120, hari pertama tertinggi 162, naik 35%, arah ini. Terendah 122, masih di atas IPO, sampai sekarang masih di atas IPO. Ya, 2 hari yang lalu rekor plus 117% dari harga IPO di harga 260. Setelah itu ada area.
Harga IPO 131. Hari pertama tertinggi 171, naik 31%, lumayan mendekati arah. Terendah 116 di bawahnya IPO. Sampai sekarang di bawah IPO. Atla, harga IPO 100. Hari pertama tertinggi 135, arah naik 35%. Terendah 132, masih di bawah di atas IPO. Ya. Terakhir MHKI, ya. Harga IPO 160. Hari pertama tertinggi 216, arah naik 35%. Terendah 136 di bawah IPO. Tapi ditutup di atas. Sampai sekarang masih di atas IPO. Ya, dari ini semua kita tutup mata hari pertama 20% itu sudah kemungkinan besar ini untung ya. Cuma ini bukan jaminan ya. Dari sini kita bisa kita tuh malah ini kesempatan ya untuk membeli saham IPO ya. Caranya ya gampang, kita harus jadi nasabah broker, kemudian buka daftar di eIPO, isikan nama-namanya, data-data pribadi. Nanti di email cepat kok, 1-2 hari sudah selesai. Kalau beli juga lewat eIPO, ya. Waktu pesan siapkan dana di RDN. Mau pesan 100 juta ya sediakan di RDN 100 juta, ya. Nanti kalau nggak dipenuhi semua, nanti ya sisa uang kita itu nanti masuk ke RDN kembali, ya. Ada pertanyaan? Ini untuk IPO hunter ya, jadi kita untuk trading saja. Kecuali kalau seperti perusahaan gede yang 1 triliunan, itu kita boleh pegang sampai lama. Ya, pegang lama atau pendek itu tergantung dari fundamental, ya, sama size dari perusahaan itu. Ya, kalau perusahaannya kecil-kecil itu jangan pegang lama lah, ya, begitu. Nah, seperti brand AMNN itu kan perusahaan gede-gede, ya 1 triliunan. Nah, itu kita bisa pegang lama. Ya, dengan catatan kalau itu fundamentalnya bagus ya. Meskipun perusahaannya gede, kalau perusahaannya nggak bagus, kalau si mahal ya kita trading. Ya, jadi jangan jangan apa jangan hilangkan kesempatan IPO ini. Ya, cuma kebanyakan saya bilang itu perusahaannya kecil menengah. Ya, kalau perusahaan gede-gede sedikit sekali. Ya, cuma kita bisa memanfaatkan cuan. Ya, ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini materi sudah selesai ya materinya. Ya, jadi di sini tadi saya omongkan bahwa rata-rata itu kebanyakan arah ya, dari yang saya ungkapkan tadi. Ya, hari pertama itu kebanyakan arah. Ya, kalau kita mau ya pihak fundamental yang saya rekomen arahnya berapa diturunin aja 10%. Ya, sambil melihat kita dapat berapa persen. Ya, kalau dapatnya 20%, 30% itu jangan serahkan. Tapi kalau dapatnya 5%, 10%, kita boleh serahkan. Ya, begitu. Kalau ada kurang jelas, ragu-ragu, tanya saja ke saya, ya DM. Ya, kan biasanya kan kalau punya listing kan saya kasih bla-bla. Ini jual harga sekian sekian, gitu. Ya, cuma tetap Bapak Ibu harus punya ilmu. Ya, jangan tergantung dari orang lain. Ya, juga jangan tergantung 100% dari saya. Ya, gitu. Ya, jadi itu jam setengah 9 pagi ya sebelum bursa buka. Ya, kan lumayan kita kalau 10% menurut saya ya kemungkinan besar ini dapat ya. Kan lumayan daripada deposito reksadana lumayan ya. Setiap IPO kita ikut, setiap IPO kita ikut gitu aja ya. Kalau jelek ya sudah jangan serakah 5%. Wah, enggak. Yang not rated itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya minta maaf ya jika ada kata yang berkurang ya. Jangan lupa untuk WA saya kalau ada pertanyaan, saya usahakan untuk menjawab ya.
Salam sehat selalu ya. Tuhan berkati kita semua. Saya izin matikan Zoom ini ya.